Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Raka Afifuddin dengan NPM 2019-43500-363. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI tahun 2024. Di sini saya ingin menjelaskan aplikasi yang telah saya buat yang berjudul Sistem Pakar untuk menentukan minat dan bakat siswa pada SMP Segar Depok dengan metode forward chaining. Adapun latar belakang dari permasalahan ini yaitu salah satu program yang diberikan SMP Segar Depok adalah pemilihan bakat atau keterampilan yang bertujuan untuk membantu para siswa yang memiliki bakat. Tetapi di dalamnya penentuan di sekolah ini masih kurang efektif karena setidaknya persyaratan kriteria yaitu hanya menggunakan pemilihan bakat secara manual sehingga pihak sekolah sangat susah mendapat hasil yang sesuai dengan bakat yang dimiliki siswa tersebut. Hal tersebut dinilai kurang akurat dalam menentukan keputusan bakat atau minat siswa. Lain halnya dengan sistem yang mengerjakannya, maka hasil yang diperhitungkan bisa mengurangi kesalahan yang ada pada sistem manual. Jika cara manual tersebut tetap dilanjutkan, dikhawatirkan siswa akan salah menentukan bakat yang dimilikinya. Adapun rumus masalahnya, diantaranya ada bagaimana membuat aplikasi mengetahui minat dan bakat siswa sekolah menengah pertama berbasis secara efektif dan efisien. Seperti apa sistem yang seharusnya berjalan dalam menentukan hasil keputusan yang tepat terkait dalam menentukan bakat siswa yang sesuai dengan preferensi dan kriteria pada siswa di sekolah ini. Kemudian, bagaimana cara membangun suatu sistem pendukung keputusan untuk menentukan bakat siswa yang efektif dan dengan metode apa cara perhitungannya sebagai fasilitas pendukung kurikulum yang sudah berjalan di sekolah ini. Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk mempermudah SMP Segar Depok dalam menentukan bakat siswa dan dapat mengatasi kekurangan dalam sistem berjalan yang dilakukan secara manual. Kemudian untuk mempresentasikan sebuah sistem pakar kepada pihak sekolah agar dapat diterapkan untuk mempermudah dalam mengetahui minat bakat siswa supaya menjadi lebih efektif dan akurat. Kemudian memberikan penyimpanan data yang terhubung dengan basis data di komputer sehingga menjaga data agar tetap aman, tidak mudah hilang dan tidak mudah rusak. Adapun manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua. Bagi peneliti dan bagi sekolah. Di antaranya bagi peneliti yaitu memberikan pengalaman kepada peneliti untuk menerapkan dan memperluas wawasan penerapan teori dan pengetahuan yang telah didapat selama perkuliahan. Adapun bagi sekolah sebagai sarana evaluasi dalam meningkatkan pelayanan dalam mengambil keputusan khususnya dalam memilih muridnya untuk menentukan bakat yang dimilikinya. Masuk ke kajian teori. Sistem pakar atau ekosistem biasa disebut dengan knowledge based system, yaitu satu aplikasi komputer yang dituju untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecah persoalan dalam bidang yang lebih spesifik. Sistem ini disebut sistem pakar karena fungsi dan peranannya sama seperti seorang ahli yang harus memiliki pengetahuan, pengalaman dalam memecahkan suatu persoalan. Adapun metode forward chaining, itu proses inferensi dimulai dari seperangkat data yang ada menuju kesimpulan. Pada proses ini akan dilakukan pengecekan terhadap setiap rule untuk melihat apakah data yang sedang diobservasi tersebut memenuhi presis dari rules tersebut. Apabila memenuhi digunakan oleh rules yang lain, proses pengecekan rules tersebut disebut rules interpretation. Pada sistem berbasis pengetahuan, rules interpretation dilakukan oleh mesin inferensi. Pelacakan maju ini sangat baik jika bekerja dengan permasalahan yang dimulai dengan rekaman informasi awal dan ingin dicapai penyelesaian akhirnya, karena seluruh proses akan dikerjakan secara berurutan maju. Adapun penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil penelitian terlebih dahulu, ada jurnal dan skripsi, di antaranya ada dari Rizky Trialins di tahun 2018 dengan judul Sistem Pakar Menentukan Karakteristik dan Bakat Siswa. Hasil yang dilakukan menunjukkan tingkat kepastian dengan pakar sesungguhnya sebesar 94%.
Adapun dari Ari Juha Sweban di tahun 2014 dengan judul Sistem Pakar Penentuan Ekstrakurikuler terhadap minat dan bakat siswa sekolah. Hasil yang dilakukan menunjukkan tingkat kepastian dengan pakar sungai sebesar 98%. Adapun tahap metode penelitian, di mana tahap metode penelitian ini dibagi atas waktu dan tempat, tahap penelitian, dan algoritma yang digunakan. Adapun waktu dan tempat penelitian dimulai dari bulan Maret 2024 sampai dengan Juni 2024. Tempat penelitian yang dilakukan peneliti adalah Sekolah Menengah Pertama Segar Depok. Kemudian tahap penelitian diambil dari tahap pemungutan data, tahap studi pustaka, studi literatur, dan web scraping, dan perancangan sistem. Adapun algoritmanya yang digunakan yaitu algoritma forward chaining, di mana teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui kemudian mencoba fakta tersebut dengan if dari rules if then. Bila ada fakta yang cocok dengan bagian if, maka rules tersebut dieksekusi. Bila sebuah rule dieksekusi, maka sebuah fakta baru bagian then ditambahkan ke dalam database. Setiap kali pencocokan dimulai dari rules teratas. Setiap rule hanya boleh dieksekusi sekali saja. Ini pun tahap-tahap analisis data. Adapun yang pertama itu tahap observasi, yang kedua wawancara oleh beberapa narasumber, yang ketiga pengisian kuesioner yang dilakukan oleh guru dan siswa, kemudian studi lapangan. Adapun hasilnya pembahasan. Sistem pendukung keputusan ini membantu melakukan penilaian setiap siswa, melakukan perubahan kriteria sesuai minat dan bakat siswa sesuai nilai bobot yang tersedia. Hal ini berguna untuk memudahkan pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan penentuan minat dan bakat siswa, sehingga akan didapatkan siswa yang berbakat di bidangnya. Sistem pakar sendiri tersusun dari beberapa kriteria. Kriteria ini diambil dari beberapa faktor. Hal ini diharapkan untuk menjadi keputusan penentuan minat dan bakat siswa dengan menggunakan metode forward chaining, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam proses penentuan dengan lebih tepat, cepat, dan akurat. Adapun pemodelan perangkat lunak yang diambil diantaranya dari ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, entity relationship diagram, dan pengujian sistem. Adapun arti dari use case diagram yaitu suatu metode pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan perilaku atau fungsi dari sistem informasi yang sedang dikembangkan. Kemudian pengertian dari activity diagram, di mana menggambarkan bagaimana alur sistem berawal, pilihan yang mungkin jadi, dan bagaimana akhir alur sistem tersebut. Kemudian sequence diagram. Diagram sequence berfungsi untuk menggambarkan perilaku objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirim dan diterima antar objek. Kemudian ada kelas diagram, menggambarkan struktur sistem dari sisi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Ada entity relationship diagram, proses memungkinkan analisis menghasilkan suatu basis data yang baik sehingga dapat disimpan dan diambil secara efisien. Adapun pengujian sistem yang memiliki arti proses menjalankan dan mengevaluasi sebuah perangkat lunak secara manual maupun otomatis untuk menguji apakah perangkat lunak sudah memenuhi syarat atau belum. Ini merupakan contoh dari case diagram, contoh dari activity diagram, contoh dari sequence diagram, class diagram, dan entity relationship diagram. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini yaitu kelebihannya populasi dari sampel penelitian ini asli diambil dari tempat penelitian sesuai tujuan dan judul penelitian. Pengambilan data tidak hanya dengan melalui wawancara, tetapi juga observasi langsung dan pembuatan kuesioner sehingga data yang diperoleh lebih objektif. Adapun kekurangan dari penelitian ini yaitu kriteria dalam penelitian ini masih sedikit dan perlu ditambahkan agar hasil lebih maksimal. Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dilakukan pada Sekolah Menengah Pertama Segar Depok. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan atau menampilkan aplikasi yang telah saya buat. Ini merupakan aplikasi login, di mana aplikasi login ini
hanya berisikan username dan password. Kita masukkan terlebih dahulu username-nya. Setelah keduanya terisi, klik login. Ini merupakan tampilan yang telah berhasil setelah di login, di mana tampilan menu utama ini hanya berisikan ucapan selamat datang bagi pengguna dan ada beberapa tampilan menu-menu lainnya. Di antaranya ada menu analisa, menu keputusan, menu laporan, master data, di antaranya ada data siswa, data bakat, data kriteria, dan menu pengguna. Selanjutnya kita masuk ke master data. Kita buka di data siswa, di mana ini merupakan nama-nama data siswa yang telah melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan data siswa, klik di tambah siswa. Masukkan nama siswa. Masukkan kelas. Tanggal lahir. Nomor induk siswa. Jenis kelamin. Submit. Nah, ini adalah data siswa yang telah berhasil diinput. Kemudian, kita masuk ke data bakat, di mana data bakat ini hanya berisikan bakat-bakat yang nantinya akan diterima dan dipilih oleh siswa. Di antaranya ada data bakat akademik, olahraga, kesenian, dan kepemimpinan. Dan kemudian ada data kriteria, di mana sebelum siswa melakukan analisa, maka di sini ada keterangan-keterangan yang nantinya akan dipilih oleh siswa. Di antaranya ada kode kriteria dan keterangan. Masuk ke tahap analisa. Di sini kita akan membuat keputusan analisa. Kita ambil satu contoh dari Safira Nuria buat analisa. Pilih kriteria. Jangan lupa setelah memilih kriteria di submit. Oke, kita buat keputusan. Submit. Kita ambil lagi salah satu contoh dari siswa bernama Asep Sunaria. Pilih kriteria, sama seperti tadi. Submit. Buat keputusan. Submit. Ya, kita ambil satu contoh lagi dari siswa yang bernama Siti Khadijah. Buat analisa. Pilih kriteria. Submit. Di sini ada 3 siswa yang telah berhasil membuat analisa. Selanjutnya kita lihat ke menu keputusan. Di menu keputusan ini adalah hasil bakat yang tadinya telah dipilih oleh siswa sendiri, di mana ada Siti Khadijah. Berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh siswa, maka dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut berbakat kesenian. Ada dari Asep Sunaria. Di sini siswa bernama Asep Sunaria itu berbakat olahraga. Dan ada juga dari Safira Nuria yang memiliki bakat di bidang akademik. Itulah bakat-bakat yang telah dimiliki dan yang telah dipilih oleh siswa-siswa masing-masing. Kemudian kita pilih ke menu laporan, di mana adalah tahapan akhir dari segala aktivitas yang telah dilakukan. Di sini ada menu laporan data siswa.
data bakat, data kriteria, data analisa, dan data keputusan analisa. Ini saya ambil contoh menu laporan di data analisa bakat siswa. Saya buka. Ya, ini merupakan tampilan menu laporan data bakat siswa. Yang tadi bakatnya telah dipilih oleh masing-masing siswa tersebut. Ada Siti Khadijah berbakat kesenian, Asep Sunaria berbakat olahraga, Safianura berbakat akademik. Kemudian, kita ambil lagi contoh laporan dari data keputusan analisa. Kita buka. Adapun, ini merupakan tampilan laporan dari data analisa keputusan. Di menu laporan ini merupakan penjelasan secara rinci bakat apa yang telah dimiliki oleh siswa tersebut. Mungkin cukup sekian aplikasi yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.